Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Kita ada sampai saat ini. Maka di mana kita boleh memperingati Yesus yang sudah mati untuk dosa kita, dan Dia membuktikan bahwa Dia adalah Allah sebagai juru selamat. Dia hidup, Dia bangkit dari kuburnya, menyatakan kuasa penyelamatan itu sudah terjadi dalam hidup kita. Sebab itu kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita merenungkan setiap kasih Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu selalu nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan pagi hari ini kami masih bisa memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Kecepati semua karena Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup Tuhan. Sebelum kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan sucikan kami, pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini Tuhan, supaya kami layak di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat sebentar buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran Firman. Tuhan sembunyikan di balik salib-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan, biarlah dapat menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan ya Tuhan. Kiranya Tuhan percepat langkah mereka, untuk mereka datang ke tempat ini beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan yang ingin mengganggu jalan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersatu hati di tempat ini, kami tolak, kami tepik di dalam nama Tuhan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Semua hanya kami perolehkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan terus selamat kami hari ini.
Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan lebih lagi bersorak, meninggikan, memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Kau yang duduk dan bertakhta di atas setiap pujian penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersorak bagi Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara bersukacita saat ini. Amin. Haleluya. Bersukacita dong. 3 minggu kita nggak ketemu. Dan kita bertemu dengan suasana yang baru. Di hari kebangkitan Kristus kita bertemu. Tidak ada yang berubah, justru perubahan kita lebih lagi dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sambil kebaikan kami. Karena itu katakan Tuhan Yesus baik dan Dia mau mati bagi kita dan bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas semua yang Tuhan karena bersama-sama bersyukurlah kepada-Nya.
berat dalam hidup kami. Engkau adalah penolong bagi kami. Terima kasih Tuhan. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yang selalu setia segala pergumulan kepada Dia yang memberi kekuatan. Kekuatan kita manusia terbatas. Kekuatan kita manusia tidak mampu. Oleh kekuatan Tuhan kita mampu melewati segala keadaan ini. Lagi kekuatan setiap seruan dan usaha ini Tuhan.
selamat Paskah. Sebelumnya ada sukacita yang luar biasa. Kita memperingati kebangkitan Tuhan dan sekaligus juga kita menikmati hasil renovasi yang luar biasa ya. Terima kasih buat pertama-tama saya ucapkan kepada Tuhan Yesus karena masih terus mempercayakan saya untuk bisa melayani tempat ini, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Kebetulan Bapak Gembala ditugaskan untuk melayani di GPDI Kelapa Gading jam yang kedua, sehingga tadi beliau ada bersama dengan kita dan sekarang dalam perjalanan menuju ke Kelapa Gading. Kita juga berdoa supaya pelayanannya Tuhan memberkati, ada urapan Tuhan. Nah, pada hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita berbicara tentang Paskah, berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tidak pernah lepas dari peristiwa salib ya. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketika kita belajar tentang kebangkitan Yesus, pasti belajar juga tentang bagaimana Yesus mati buat kita. Nah, saudara, saya tidak akan berpanjang lebar. Kita langsung buka saja di ayat di Alkitab kita di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lukas 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau sudah ketemu, sama-sama kita bangkit berdiri dan kita baca ayat ini bergantian. Saya ayat kecil, saudara ayat genap. Ya, saya akan mulai. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri dan mengamuk-amuk anak itu, tiba-tiba ada dua orang mendirikan kandang. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah pergi. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Dia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka ingatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, dari pembacaan ayat-ayat yang baru saja kita lakukan, kita bisa melihat bahwa pada hari Minggu pertama setelah kematian Yesus, atau pada hari yang ketiga sejak penyaliban Yesus, wanita-wanita murid-murid Yesus, mereka pagi-pagi benar pergi ke kubur untuk menaruh rempah ya, menaruh rempah-rempah. Mereka sudah menyiapkan rempah-rempah, istilahnya berziarah ya, membawa rempah-rempah. Tetapi ketika mereka sampai di kubur, ternyata batu itu sudah terguling. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang lalu-lalu Bapak Gembala sudah sempat sampaikan bahwa kubur di sana itu beda dengan kubur di sini. Kalau kubur di sini kita di tanah, digali kemudian ditaruh di tanah petinya atau ya, terus kemudian diuruk lagi dengan tanah. Kalau di sana mereka itu seperti gua dan ada pintunya kayak rumah begitu, saudara. Jadi masuk belok ke kiri itu, di situ nanti ada kayak alas begitu ya, kayak bench gitu, tapi dari batu juga gitu untuk meletakkan jenazah di situ. Nah, karena isu tentang kebangkitan Yesus sudah orang-orang Romawi, pasukan Romawi, imam-imam besar dengar sebelum Yesus mati, sehingga mereka mengantisipasi nanti kubur Yesus ditutup pakai batu yang besar dan dijaga, saudara, dijaga. Nah, wanita-wanita ini berangkat ke kubur Yesus dan pagi-pagi ketika sampai di sana ternyata batu sudah digulingkan, sehingga mereka bisa langsung masuk ke kubur Yesus.
Ketika mereka masuk ke kubur Yesus, ternyata kubur itu sudah kosong. Hal yang pertama mereka pikirkan adalah, hilang. Waduh, dicuri orang. Waduh, mayatnya guruku ada di mana? Sehingga mereka pertama-tama mereka ketakutan. Tetapi saudara, kita bisa baca tadi bahwa dikatakan ada 2 orang dengan pakaian yang berkilau-kilauan. Kita coba baca di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 ini. Mereka sangat ketakutan, wanita-wanita ini ya. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah ayat pokok yang akan menjadi dasar pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia sudah bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar tentang berita kebangkitan Yesus, murid-murid ini ya, ada banyak reaksi yang mereka tunjukkan. Yang pertama tadi dikatakan mereka takut awalnya. Mereka takut dan mungkin mereka bimbang. Saudara, di dalam Matius 28 ayat yang ke-8, coba kita buka Matius 28 ayat yang ke-8. Matius 28 ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ini juga wanita-wanita tadi, saudara. Takut tetapi bersukacita, tapi mereka bersemangat untuk segera menceritakan kepada orang-orang tentang kebangkitan Yesus. Di ayat yang lain, saudara, itu dikatakan Yohanes 20 ayat 22 dikatakan murid-murid bersukacita. Lukas 24, di dalam Lukas 24 mengenai 2 orang murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus. Mereka pertama-tama tidak menyadari bahwa Yesus yang berjalan dengan mereka, tetapi ketika mereka sadar, ketika mereka tahu bahwa itu Yesus, bersukacita, dan mereka katakan ada sesuatu yang berkobar-kobar di dalam hati mereka ketika mereka berbicara dengan Yesus tanpa mereka tahu bahwa itu Yesus. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa, reaksi yang luar biasa di dalam kehidupan murid-murid ini ketika mendengar bahwa Yesus sudah bangkit. 2 murid dari Emmaus, mereka baru sampai di rumah mereka. Ketika mereka tahu itu Yesus, mereka langsung berangkat lagi kembali ke Yerusalem untuk menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Aku sudah ketemu Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, pada hari ini kita mau belajar mengenai makna kebangkitan itu buat orang-orang percaya, saudara. Makna kebangkitan bagi orang-orang percaya. Kenapa kebangkitan itu luar biasa ya, saudara? Kenapa kebangkitan itu bisa mengubah ketakutan menjadi satu sukacita, kebimbangan, keraguan menjadi satu sukacita yang besar, menjadi satu keberanian, menjadi satu semangat yang besar, saudara. Makna Paskah atau makna kebangkitan bagi orang yang percaya, yang pertama adalah kebangkitan Yesus kebangkitan Yesus dari kubur ini berbicara tentang kemenangan. Maknanya adalah kemenangan atas maut atau kemenangan atas dosa. 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 sampai dengan yang ke-57. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-57 dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut,
di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus menang atas maut, bahwa Yesus menang atas dosa. Dan itu pun yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Yesus sudah bangkit. Kuasa kebangkitan itu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita memaknai kebangkitan Yesus, kita harus tahu bahwa Yesus sudah menang atas maut. Yesus sudah menang atas dosa. Oleh karenanya kita, anak-anak Tuhan, kita juga harus menang melawan dosa. Ada begitu banyak dosa, ada begitu banyak pelanggaran, ada begitu banyak hal yang disodorkan oleh dunia ini, yang kalau secara logika susah untuk kita tolak, saudara. Tetapi ingat, kebangkitan Yesus, kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa itu Tuhan juga taruh di dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan itu ada dalam kehidupan kita, sehingga kita umat Tuhan juga harus menang melawan dosa, saudara. Menang melawan dosa. Saudara dikasih Tuhan, Yesaya 25 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesaya 25 ayat yang ke-7 sampai ke-8 juga di sana juga menuliskan bahwa di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ayat yang ke-8, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Kemenangan Yesus meniadakan maut. Saudara, memang secara tubuh kita manusia pasti akan mati. Umur kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita juga pernah alami anggota keluarga kita meninggal dipanggil oleh Tuhan. Secara tubuh mereka sudah mati, saudara. Tetapi kebangkitan Yesus merupakan satu jaminan buat kita, kemenangan atas maut. Bahwa mereka yang sudah mati pada saat Yesus datang kembali kedua akan dibangkitkan kembali. Dan orang-orang yang percaya nanti dia akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan untuk sama-sama kita masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Ada kehidupan di dalam Yesus. Ada kehidupan di dalam Yesus. Hal yang kedua, makna kebangkitan Yesus yang kedua bagi kita adalah tentang penebusan, saudara. Penebusan. Menebus ini artinya adalah membayar untuk mengambil kembali barang yang sudah digadai. Saya nggak tahu apakah saudara pernah menggadaikan barang saudara. Saya pernah, saudara. Mobil saya jaminkan, BPKB ditaruh di Pegadaian, bukan di Pegadaian ya waktu itu, pokoknya di leasing ya, ditaruh di leasing dan kita bayar. Sebelum lunas BPKB itu nggak bisa diambil. Jadi mobil ini intinya sebetulnya kepemilikan kita, tapi dijaminkan jadi sementara punya mereka. Nah, untuk supaya mobil ini bisa kembali kepada kita, BPKB ini kembali kepada kita, harus ditebus. Nah, saudara, makna yang kedua, menebus itu membayar atau untuk membebaskan tawanan atau sandera. Kita juga tahu orang-orang yang masuk di penjara, mereka yang mungkin orang-orang yang berduit, mereka bisa tebus dengan uang. Untuk apa? Supaya mereka keluar dari tawanan. Orang-orang yang disandera juga, kita dengar ada banyak penculikan terjadi. Dan penculikan itu mungkin terjadi pada keluarga yang berduit ya, saudara. Tetapi yang mereka minta adalah apa? Uang tebusan. Selama uang tebusan itu gak dikasih, yang diculik ini gak akan dikembalikan. Ini juga sama, saudara. Menebus ini artinya juga membeli kembali, saudara.
kehidupan kita manusia ciptaan Tuhan, dari dilahirkan bayi kita belum pernah melakukan kesalahan, nggak melakukan pelanggaran, nggak ngerti apa-apa, tetapi sudah ada dosa di sana, saudara. Apalagi kita yang sudah dewasa. Semakin banyak umur kita, kalau mau dihitung makin banyak pelanggaran, makin banyak dosa yang kita buat. Mungkin kita nggak sadari, saudara. Ada banyak kali dosa atau pelanggaran itu kita lakukan tanpa kita sadari. Tetapi setiap hari selalu ada pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan untuk itu, saudara, kita perlu penebusan. Dan penebusan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Karena Dia adalah Yesus tidak berdosa. Untuk menggenapi hukum Taurat, menebus kita, harus orang yang bisa menggenapi hukum Taurat itu 100%. Dan tidak ada satu manusia pun selain Yesus yang bisa menggenapi hukum Taurat itu. Sehingga Dia yang dikorbankan untuk menebus kita dari dosa. Sejak awal, saudara, sejak awal penciptaan, Tuhan sudah mempersiapkan Yesus untuk menebus kita, saudara. Karena Tuhan tahu tanpa penebusan oleh darah Yesus, tanpa penebusan oleh Yesus mati di atas kayu salib, gak ada satupun di antara kita yang bisa selamat. Tapi saya sudah bertobat. Saya sudah meninggalkan kehidupan lama saya, betul. Tapi kita masih jatuh di dalam dosa, saudara. Bukan berarti kita tinggal di dalam dosa, kan? Tetapi kita pun yang tinggal, kita menjaga kekudusan pun, kita terbatas, kita manusia daging, saudara. Masih ada pelanggaran, masih ada kesalahan yang kita buat. Firman Tuhan mencatat sesuatu yang baik. Firman yang Tuhan perintahkan kita nggak lakukan aja itu suatu kesalahan, saudara. Apalagi jelas-jelas kita melanggar. Perintah yang Tuhan nggak kita lakukan, perintah Tuhan yang nggak kita lakukan itu pun sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah bisa melakukan seluruh perintah Tuhan? Artinya masih ada dosa, masih ada pelanggaran di hadapan Tuhan. Masih perlu penebusan itu, saudara. Dan kebangkitan Yesus ini, kemenangan ini menunjukkan penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kita. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 kita baca. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 saya bacakan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Seperti tadi definisi dari menebus. Kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ke-19 kita buka. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai 19 saya bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara yang dikasihi Tuhan, gak main-main. Yesus menebus kita bukan dengan uang, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan hidupnya, dengan darahnya. Kalau kita mau mengingat bagaimana penderitaan Yesus, sampai Alkitab menuliskan wajahnya itu sudah gak berbentuk. Kebayang gak bagaimana dianiaya, seberapa berat aniaya yang dia harus lewati, sementara dia adalah orang yang tidak berdosa. Dia tidak bersalah, tetapi dia harus tanggung itu semuanya. Itu dia lakukan untuk menebus saudara dan saya. Dan dia bangkit. Kemenangan itu terjadi, saudara.
penebusan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita yang gak layak untuk menerima anugerah Tuhan, kita yang gak layak untuk hidup di dalam sorga yang kekal, dilayakkan. Oleh karena apa? Oleh karena kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu menjadi jaminan buat kita. Penebusan yang dilakukan oleh Yesus, ini adalah salah satu makna dari kebangkitan Yesus. Ada penebusan di sana, saudara. Dan ketika kita datang pada Tuhan, dalam setiap hari datang pada Tuhan, dengan segala kerendahan hati, mengakui kekurangan kita, mengakui kelemahan, kekurangan, pelanggaran kita, dan mohon ampun dari Tuhan, penebusan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita kembali dilayakkan oleh Tuhan. Makna Paskah yang ketiga, saudara, adalah kehidupan yang baru, kehidupan baru di dalam roh. Saudara, kita di dalam ayat yang sama tadi, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ke-19 tadi dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Saudara, kehidupan lama kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan oleh kematian dan kebangkitan Yesus, itu artinya apa? Hidup kita yang lama itu sudah dibuang, mati bersama dengan Yesus, mati di atas kayu salib. Kemudian dibangkitkan kembali dengan karakter yang baru, saudara. Dulunya seenak sendiri, dulunya kalau ngomong nggak pakai dipikir, terserah. Mau nyakitin orang lain bodo amat, pokoknya yang penting apa yang ada dalam pikir, apa yang ada di sini, pokoknya keluarin aja. Tetapi setelah ditebus oleh darah Yesus, ketika kita mengingat bahwa oh Yesus sudah mati bagi saya dan dia sudah bangkit kembali, ada kemenangan, ada kehidupan baru dalam kehidupan kita. Kebangkitan Yesus ini merupakan titik di mana kita bangkit bersama Yesus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah ada. Ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, pertanyaan buat kita, saudara. Memperingati kebangkitan Yesus ini, seharusnya kita memiliki kehidupan yang baru. Apakah yang lama sudah berlalu? Apakah yang baru itu sudah datang dalam kehidupan kita? Ini tidak hanya berlaku satu kali, saudara, tetapi dari hari ke hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya harus tinggalkan yang lama, saudara. Jangan hanya satu kali, oh di Paskah ini saya tinggalkan kehidupan saya yang lama. Selesai Paskah, balik lagi ke kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama yang berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Kita harus tinggalkan itu, saudara. Harus memulai kehidupan di dalam roh. Bagaimana cara hidup dalam roh? Kita nggak bisa sendiri. Kita perlu Roh Kudus, saudara. Kita perlu firman. Kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kehidupan lama itu yang seperti apa sih? Kita buka di dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Galatia 5 ayat 16 sampai 21 kita baca bergantian ya. Saya ayatnya yang ke-16, saudara ayatnya yang berikutnya.
Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai 21. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu membeli dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan dari kebanyakan, yaitu percakapan, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, memabukkan, kesalahan, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, amin saudara. Nah saudara, ini hal-hal yang di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21 itu dijabarkan kehidupan yang tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Artinya itu adalah kehidupan lama kita, saudara. Saya tidak bisa saya tidak bisa tahu apakah saudara masih ada ini dalam kehidupan saudara atau tidak. Saya nggak tahu, saudara. Kita sendiri yang tahu. Saudara juga nggak tahu apakah saya masih punya itu di dalam kehidupan saya. Hanya kita sendiri dengan Tuhan yang tahu. Tapi pagi hari ini, pada hari Paskah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, kita harus ingat bahwa kita memiliki kehidupan yang baru, kehidupan di dalam roh, sehingga hal-hal semua ini yang tadi kita baca, semua itu harus dibuang dari kehidupan kita. Masih ada amarah, masih ada kebencian, masih ada iri kepada orang lain, masih ada dendam, masih ada berselisih dengan orang lain. Hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita, kebangkitan Yesus artinya, makna dari kebangkitan Yesus itu artinya kita hidup baru, kita hidup di dalam roh. Segala yang keinginan daging ini dibuang dari kehidupan kita. Saya belum bisa, Bu. Saya belum bisa karena itu sudah sifat bawaan saya dari lahir. Ada saudara, ada yang suka mungkin berkilah seperti itu ya. Nggak bisa, itu kan sifat gua, bawaan dari lahir, turunan dari orang tua saya. Memang kayak begitu, semua orangnya begitu semuanya. Saudara, di dalam Yesus engkau bisa berubah, saya bisa berubah. Apakah bisa dengan kekuatan sendiri? Nggak bisa, saudara. Perlu Roh Kudus untuk membuat kita menjalani kehidupan yang baru di dalam roh. Kemarahan, kebencian, sakit hati, kekecewaan. Tadi kita baca murid-murid Yesus yang hidup dalam ketakutan, kebimbangan, hal-hal yang negatif. Ketika bertemu, ketika dia mendengar bahwa Yesus bangkit, ketika Yesus bangkit, semua itu berubah menjadi sukacita. Semua itu berubah menjadi sesuatu yang positif. Karena apa? Karena hidupnya dipenuhi dengan Tuhan. Ketika hidup kita dipenuhi dengan Tuhan, saudara, maka hal-hal yang negatif itu akan terkikis, saudara. Apakah artinya saya tidak akan jatuh dalam dosa? Masih bisa, saudara. Tetapi kita akan cepat untuk kembali kepada Tuhan dan tidak tinggal di situ, saudara. Intinya itu, saudara. Saya nggak bisa bilang, bahkan firman Tuhan pun juga tidak bisa menjamin bahwa ketika kita bertobat dan kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, kita nggak akan jatuh dalam dosa. Enggak, saudara, masih jatuh.
Tetapi saudara, kita tahu ketika itu jatuh kembali lagi dan tidak mengulang lagi. Intinya itu selalu ada pertobatan dalam kehidupan kita. Salah-salah ngomong berikut diperbaiki. Bukannya salah terus malah lebih galak. Biasanya begitu ya, saudara. Kalau kita di jalan di mana gitu ketemu kalau yang salah, biasanya mereka lebih galak. Nah, anak Tuhan yang sudah mengalami kebangkitan Yesus itu nggak begitu lagi. Tinggalkan keinginan daging, hiduplah di dalam roh. Itu adalah makna kebangkitan Tuhan yang harus ada di dalam kehidupan kita. Makna terakhir yang pada hari ini akan kita pelajari adalah mengenai pengharapan, saudara. Yesus mati di kayu salib. Pada saat itu mungkin murid-murid Yesus berpikir, habis sudah. Dan Yesus tahu bahwa murid-muridnya pada saat itu down, takut. Kita bisa baca di dalam Alkitab kalau kita mau cari. Murid-murid itu kembali pada kehidupan mereka yang lama, kembali mencari ikan dan kembali jadi nelayan, meninggalkan kehidupan yang tadinya kehidupan rohani bersama Yesus, saudara. Tetapi saudara, ketika Yesus datang kepada mereka, ketika mereka tahu bahwa Yesus bangkit, saudara, mereka tidak lagi di situ, saudara. Mereka lihat ada pengharapan di dalam Yesus. Ada pengharapan, saudara. Mungkin saudara mengalami situasi yang gak enak, menghadapi situasi mungkin gak tahu rumah tangga, pekerjaan, usaha, anak-anak. Rasanya kayak, Tuhan, kok gak habis-habis ya Tuhan, kok begini terus ya, kok kayaknya gak ada jalan keluar. Saudara, Yesus mati dan Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus itu memberikan pengharapan baru dalam kehidupan kita. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, ayat ini mencatat dengan jelas, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Berhubungan dengan poin ketiga tadi, makna yang ketiga tadi, hidup baru, kehidupan yang baru, melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Poin yang keempat, pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, kita melihat Yesus mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia sudah mengalahkan maut. Kemudian dia sudah menebus dosa kita. Dia sudah menebus kita dari dosa, menebus kita dari segala tuntutan dosa, saudara. Dan kemudian setelah itu Tuhan memberikan kehidupan yang baru. Di dalam kebangkitan itu ada kehidupan baru, saudara. Dan di dalam kebangkitan Yesus itu, saudara, ada pengharapan. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Saudara, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai kelima. Tadi kita baca ayat yang ketiga, baru yang ketiga ya. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4 sampai yang kelima kita baca. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin, saudara. Pengharapan ini
Janji Tuhan ini menjadi satu pengharapan buat kita, saudara. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Karena Tuhan kita, Dia berjanji dan Dia tidak pernah mengingkari, saudara. Kalau kita belum sampai di sana, artinya masih ada sesuatu dalam hidup kita yang perlu diproses oleh Tuhan, saudara. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang mesti dibuang. Saya secara pribadi juga tetap alami proses Tuhan, saudara. Bapak Gembala alami proses Tuhan, saudara. Semua jemaat Tuhan, semua orang percaya yang mau dipakai Tuhan, pasti Tuhan proses. Tetapi ingat, saudara, proses itu akan membawa kita pada janji Tuhan yang ajaib. Kebangkitan Yesus, makna dari kebangkitan Yesus ini akan membuat kita menyadari bahwa apa? Jangan lagi mencari di antara yang mati, saudara. Jangan lagi kita hidup dalam kehidupan dunia, saudara. Tetapi kita harus hidup di dalam roh, karena Dia sudah bangkit buat kita. Kita baca kembali ayat yang tadi pertama kita baca di dalam Lukas 21 tadi ya. Kita akan baca sebagai ayat penutup ayat yang tadi sudah kita baca, Lukas 24, maaf. Lukas 24 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Lukas 24 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca mulai dari yang kata-kata itu, mengapa kamu mencari Dia, ya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita baca 1, 2, 3. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ayat berikutnya. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Saudara, kita ulang perkataan tadi sampai dengan Ia telah bangkit dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6, tapi 5b dan 6a. Dan kita membaca ini jangan sekedar membaca ya, tetapi berbicaralah kepada dirimu sendiri. Berbicaralah kepada jiwamu. Kita baca 1, 2, 3. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Puji Tuhan. Tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Dia sudah menang atas maut. Kita juga adalah orang-orang yang sudah menang atas dosa. Kita adalah orang-orang yang sudah diberikan kuasa untuk menang atas dosa. Kita juga adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan kita adalah orang-orang yang sudah dibawa masuk dalam kehidupan yang baru, kehidupan di dalam roh. Dan Dia sendiri yang memberikan pengharapan itu bagi kehidupan kita. Kita yang momen ini memperingati kebangkitan Yesus. Kita mau refleksikan dalam kehidupan kita. Kita yang sudahkah kuasa kebangkitan itu ada dalam kehidupan kita? Apakah benar makna kebangkitan itu sudah menjadi kehidupan kita, sudah menghidupi kita? Kita yang kita yang saudara yang dikasihi Tuhan, saya tergerak kalau ada di antara saudara pada saat ini
yang merasakan bahwa saudara rindu supaya kebangkitan itu, kuasa kebangkitan itu berlaku dalam kehidupan saudara. Atau mungkin masih ada hal-hal yang belum berkenan di hadapan Tuhan, yang engkau mau hidup di dalam kuasa kebangkitan Yesus itu. Engkau mau makna kebangkitan itu ada dalam kehidupanmu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, kami mau, Tuhan. Kami mau kuasa kebangkitan itu berkuasa atas kehidupanku. Kita yang mana Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini. Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Kita yang jamah setiap umat-umat-Mu, Tuhan. Jamah setiap kami yang Yesus, naikkan pujian yang berkata, peganglah tangan Roh Kudus. Satu tanda bahwa kita perlu Tuhan. Kita perlu Roh Kudus untuk membawa kita, untuk masuk di dalam hidup yang bermakna, hidup yang menghidupi kebangkitan Yesus itu dalam kehidupan kita. Kita yang masih. Amin Tuhan. Amin Yesus. Peganglah tanganku, masih ada dendam dalam kehidupan kita. Saat ini selesaikan dengan Tuhan. Serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau tinggalkan kehidupanku yang lama. Aku sudah ditebus oleh darah-Mu. Engkau sudah menang atas maut. Aku pun diberi kuasa untuk menang atas dosa. Roh Kudus, kita yang jemaat saja naikkan pujian ini. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Amin Yesus. Sudah bangkit. Demikian juga kami umat-umat-Mu, Tuhan. Kami juga mau, Tuhan, kami sudah meninggalkan kehidupan lama kami. Kami sudah tidak lagi tinggal di dalam kehidupan yang berdosa di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau, Tuhan, hidup di dalam kehidupan yang baru di dalam Engkau. Kami mau, Tuhan, kuasa kebangkitan itu berkuasa atas hidup kami.
pernah mengecewakan. Sekalipun Tuhan seolah-olah saat ini masih belum ada titik cerah di dalam pergumulan kami, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau sudah bangkit karena Engkau memberikan pengharapan itu bagi kami. Engkau mau kami hidup di dalam pengharapan dalam Engkau Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, berikan kami terus kekuatan untuk kami berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Kinaya masih. Teruslah Engkau berbicara dalam kehidupan kami umat-umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Engkau, firman itu berkuasa, dan kami percaya ketika kami membuka hati kami untuk Engkau terus berbicara bagi kami, Engkau akan terus berbicara dan menuntun kami dari satu kebenaran pada kebenaran, dari satu kemuliaan pada kemuliaan, dari satu kemenangan pada kemenangan Tuhan, sampai kami Tuhan menerima janji Allah, sampai pada waktunya Engkau datang kembali nanti Tuhan, kami akan memerintah bersama-sama dengan Engkau di kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar ini terus menjadi kekuatan bagi kami. Biar ini terus menjadi pedoman di dalam kami menghidupi kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan dituntun oleh Engkau. Kami mau dipimpin oleh Engkau. Oleh karenanya Tuhan, terus berbicara bagi kami, terus tuntun langkah kami, terus genggam hidup kami, dan kami mau menikmati setiap janji Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, pergumulan umat-umat-Mu. Kami percaya Engkau juga sudah menjawab, Engkau sudah menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan duduk dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Berkati kita dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Terima kasih, terus kita berdoa supaya Tuhan terus pakai lebih lagi ungkapan rahasia firman Tuhan untuk kita jemaat Tuhan di tempat ini, supaya kita semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Pada petugas-petugas pelayan yang sudah bertugas pada saat ini, segala apa yang kita sudah kerjakan, lakukan, kita percaya semua diberkati oleh Tuhan. Kehadiran kita semua jemaat Tuhan yang ada, kita percaya kita juga diberkati Tuhan, karena sama-sama kita melayani Tuhan. Puji Tuhan. Dan untuk pengumuman, untuk persembahan yang masih melakukan persembahan melalui transfer, persembahan pertama atau operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 12841455872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Untuk persembahan kedua, pembelian buku kedua dapat ditransfer ke rekening BCA digital 00093726169 dengan kode bank 501 atas nama Aditya Sumirat. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yence Manurek sebagai Gembala Sidang. Bagi jemaat yang sudah mentransfer dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572542637 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Dan untuk kegiatan kita di sepanjang minggu ini, 2 puasa mingguan setiap Senin, ya. Puasa dapat dipilih puasa Esther, Daud, Adam atau Daniel setiap Senin, ya.
Untuk hari Rabu ibadah komsel hari Rabu jam 19.30 atau setengah 8 di rumah kediaman Bapak Akio di Pasar Minggu ya, hari Rabu. Dan untuk ibadah gabungan Pelprem dan WSP sudah kembali di gereja ya. Hari Jumat jam 7 malam. 2 pagi juga sudah dilaksanakan di gereja setiap hari Sabtu pagi jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan untuk sorenya ibadah pemuda dan remaja TYB di gereja setiap hari Sabtu jam 6.15 sore di gereja. Ibadah minggu kembali seperti biasa jam 8 pagi di gereja, jam 10 ibadah amat di gereja, jam 5 ibadah raya kedua di gereja dan online melalui YouTube channel GPD Kota Wisata. Dan untuk pengumuman tambahan tadi Ketua Remaja menyampaikan bahwa ada jualan di bawah ya untuk diakonia remaja dan untuk renovasi gereja ya dari setiap wadah. Tapi hari ini atau minggu ini yang melaksanakan dan cari dana itu adalah remaja. Jadi mereka jualan makanan, nggak tahu makanan apa, tapi jemaat harus beli katanya. Kalau nggak beli nggak boleh pulang. Ya, pintu ditutup. Yang beli baru boleh pulang. Oke, ya remaja cari dana untuk pembangunan gereja. Ya sudah selesai, namun dananya masih harus disetor. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita. Mungkin ada tambahan dari Gembala. Kalau sudah, ada tayangan untuk ibadah pada kemarin ya. Secerahnya mentari, hanya kau
lain, sangat bersuka cita bisa berjumpa, berfellowship satu dengan yang lain, dan lebih saling kenal. Yang belum kenal akhirnya jadi kenal, yang tidak akrab jadi akrab. Kan itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita, sama-sama kita bangkit berdiri. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, kami boleh alami lawatan dan jamahan-Mu. Kami percaya Tuhan, sekeluar kami di tempat ini Tuhan, Engkau terus menyertai kami dimanapun kami pergi dan berada. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Jadikan kami saksi-Mu dimanapun kami pergi Tuhan, dan pakai kami untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Engkau. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online Tuhan. Kami hanya berdoa setiap pergumulan mereka Tuhan kami bawa kepadamu, karena kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya penolong bagi kami. Engkaulah satu-satunya yang sanggup untuk menjadi jawaban bagi kami Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun pergumulan itu Tuhan, baik mengenai usaha mata pencaharian pekerjaan kami, mengenai kesehatan, mengenai apapun juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang akan membawa kami pada hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, teringat kami bagi umat-umat-Mu yang saat ini mungkin masih dalam keadaan sakit Tuhan, terbaring di rumah Tuhan, ataupun bahkan di rumah sakit Tuhan. Kami hanya berdoa, tilik mereka dari tempat maha tinggi, dan biarlah bilur-bilur Yesus menjamah menyembuhkan mereka. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus, dan kami percaya untuk setiap kami umat-umat-Mu, kami dipulihkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan untuk program Tuhan gereja ini Tuhan, ibadah-ibadah wadah yang ada, dan juga setiap kegiatan diakonia yang ada, pengumpulan dana untuk memenuhi Tuhan dana renovasi ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus memakai setiap kami umat-umat-Mu Tuhan, untuk kami Tuhan diberkati, dan kami akan menjadi berkat bagi rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Program kegiatan yang ada kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, bangsa negara ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati pemerintah Tuhan, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan daerah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Takut akan Engkau taruh dalam kehidupan mereka, sehingga di dalam mereka memimpin bangsa ini, mereka membawa bangsa ini pada bangsa yang takut akan Engkau, sehingga kemuliaan-Mu akan dinyatakan di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, teringat kami Tuhan untuk umat-umat-Mu yang berulang tahun di bulan April ini Tuhan, baik mulai dari anak kecil, dewasa maupun orang tua Tuhan.
Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka di usia yang baru Tuhan. Biarlah semangat yang baru, sukacita Allah menjadi bagian mereka, dan mereka boleh semakin semangat untuk memuliakan Engkau, melayani Engkau. Setiap kami yang ada di tempat ini juga Tuhan, kami terus dipenuhi dengan semangat yang daripadamu. Roh-Mu menyala-nyala di dalam hati kami untuk kami terus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera Allah menjadi bagian kami sepanjang minggu ini. Setiap aktivitas kami terus Tuhan mengutamakan Engkau. Kami terus meminta Engkau berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Dan akhirnya kekasih-kekasih Kristus, terima dan bawalah pulang berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan terus tetap tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Haleluya. Memuji kebesaran.